Dalam episode sebelumnya, dikisahkan si anak lelaki yang bekerja di sebuah toko kristal telah membuat kemajuan usaha itu berlipat-lipat. Pemikiran-pemikirannya telah memberi inspirasi kepada pemilik toko kristal itu. Saat ini, si anak memberi ide untuk menjual teh dengan gelas kristal. Apakah ide itu akan berhasil? Selamat menikmati episode ke-6 ini. Orang-orang yang mendaki bukit merasa lelah setibanya di puncak. Tapi kemudian mereka melihat toko kristal yang menjual teh min menyegarkan. Mereka pun masuk untuk meminum teh yang disajikan dalam gelas-gelas kristal yang indah. Wah, istriku tak pernah terpikir menyajikan teh dalam wadah seperti ini, kata seorang pembeli. Dan dia pun membeli beberapa kristal. Dia akan menjamu tamu-tamu malam itu dan mereka pasti terkesan oleh keindahan gelas-gelas ini. Orang satunya mengatakan teh selalu lebih lezat kalau disajikan dalam gelas kristal, sebab aromanya jadi tertahan. Orang lain lagi mengatakan di timur sudah menjadi tradisi untuk menyajikan teh dalam gelas-gelas kristal, sebab kristal dianggap mempunyai kekuatan magis. Dengan cepat kabar ini tersiar. Banyak orang mendaki bukit untuk melihat toko yang mempelopori cara baru dalam bidang usaha yang sebenarnya sudah sangat tua ini. Lalu bermunculan toko-toko lain yang menyajikan teh dalam gelas kristal, tapi mereka tidak terlalu laris sebab lokasi mereka tidak berada di puncak bukit. Lambat laun pedagang itu bisa mempekerjakan 2 karyawan lagi. Dan dia juga mulai mengimpor teh dalam jumlah sangat besar berikut gelas-gelas kristal. Dan tokonya mulai dicari para laki-laki dan perempuan yang haus akan hal-hal baru. Dengan demikian, bulan-bulan pun berlalu. Si anak lelaki terbangun sebelum fajar. Sudah 11 bulan 9 hari sejak dia pertama kali menginjakkan kaki di benua Afrika ini. Dikenakannya pakaian Arabnya yang terbuat dari bahan linen putih yang dibelinya khusus untuk hari ini. Kemudian dipakainya kain penutup kepala berikut cincin penahan dari kulit unta. Setelah mengenakan sandal barunya, dia menuruni anak tangga tanpa bersuara. Kota itu masih lelap. Si anak lelaki membuat roti isi untuk dirinya sendiri dan minum teh panas dari gelas kristal. Kemudian dia duduk di ambang pintu yang terang oleh cahaya matahari sambil mengisap pipa panjang. Dia mengisap pipa itu dalam diam. Benaknya bebas dari segala pikiran. Telinganya mendengar suara angin yang membawa aroma padang pasir. Selesai mengisap pipa, dia merogoh salah satu sakunya dan duduk sejenak di situ sambil melihat-lihat isi sakunya. Segepok uang yang cukup untuk membeli 120 ekor domba, tiket pulang, dan surat izin untuk mengimpor barang-barang dari Afrika ke negerinya sendiri. Dengan sabar dia menunggu si pedagang bangun tidur dan membuka tokonya. Kemudian mereka minum teh bersama-sama. "Aku akan pergi hari ini,"
kata si anak laki-laki. Aku sudah punya uang untuk membeli domba-domba dan Anda sudah punya cukup banyak uang untuk pergi ke Mekah. Orang tua itu diam saja. Maukah Anda memberikan restu padaku? Tanya si anak laki-laki. Anda telah banyak membantuku. Pedagang itu masih terus membuat teh tanpa berkata-kata. Kemudian dia berpaling pada si anak. Aku bangga padamu, katanya. Kau membawa suasana baru dalam toko kristalku. Tapi kau tahu, aku tidak akan pernah pergi ke Mekah. Seperti halnya kau tahu, kau tidak akan membeli domba-domba. Siapa yang bilang begitu? Tanya si anak dengan terperanjat. Maktub yang mengatakannya, saut si pedagang kristal itu. Dan dia pun memberikan restunya kepada anak itu. Anak itu pergi ke kamarnya dan mengemasi barang-barangnya. 3 kantong penuh. Ketika hendak berangkat, di sudut kamar, dia melihat kantong gembala miliknya yang sudah tua. Kantong itu sudah digumpal-gumpal dan sudah lama dia nyaris melupakannya. Ketika dia mengeluarkan jaketnya dari kantong itu untuk diberikan kepada orang di jalanan, 2 butir batu jatuh ke lantai, Urim dan Tumim. Si anak jadi teringat raja tua itu dan dia terperanjat menyadari sudah lama sekali dia tidak ingat akan raja itu. Hampir setahun dia bekerja tanpa henti, yang ada dalam pikirannya hanyalah mengumpulkan uang supaya dia bisa kembali ke Spanyol dengan penuh kebanggaan. Jangan pernah berhenti bermimpi, raja tua itu pernah berkata. Ikutilah pertanda-pertanda. Si anak lelaki memunguti Urim dan Tumim. Dan sekali lagi muncul perasaan aneh, seolah raja tua itu ada di dekatnya. Dia sudah bekerja keras selama setahun, dan menurut pertanda-pertanda, sudah waktunya dia pergi. Aku akan kembali pada profesiku yang dulu, pikir si anak. Meski domba-domba itu tidak bisa mengajariku bahasa Arab. Tapi domba-domba itu telah mengajarinya hal-hal yang lebih penting, bahwa di dunia ini ada bahasa yang dipahami setiap orang. Bahasa yang digunakan anak itu sepanjang masa ketika dia memperbaiki keadaan di toko. Bahasa antusiasme. Bahasa orang yang berhasil dalam pekerjaannya yang dia lakukan dengan penuh cinta dan tujuan. Juga sebagai bagian dari pencarian akan sesuatu yang diyakini dan dihasratinya. Tangier bukan lagi kota yang asing baginya. Dia telah berhasil menaklukkan tempat ini, dan dia juga merasa sanggup menaklukkan dunia. Kalau kau menginginkan sesuatu, seisi jagat raya akan bekerja sama membantumu memperolehnya. Demikian kata si raja tua itu. Tapi raja tua itu tidak mengatakan apa-apa tentang kemungkinan dirampok, padang pasir tak berujung, atau orang-orang yang mengetahui impian-impian mereka namun tak ingin mewujudkannya. Raja tua itu juga tidak memberitahu bahwa piramida-piramida itu hanyalah tumpukan batu dan siapapun bisa membuatnya di pekarangan belakang rumah. Dia juga lupa menyebutkan kalau aku punya cukup banyak uang sekarang untuk membeli domba-domba yang lebih banyak daripada yang kumiliki sebelumnya. Sebaiknya aku segera membelinya. Si anak lelaki mengambil kantongnya dan menyimpannya bersama barang-barang lainnya. Lalu dia turun ke ruang bawah dan mendapati si pedagang sedang melayani sepasang orang asing.
Ada juga dua pengunjung lain yang melihat-lihat isi toko sambil minum teh dari gelas-gelas kristal. Pagi ini, toko ini lebih sibuk dari biasanya. Dari tempatnya berdiri, untuk pertama kali si anak lelaki melihat bahwa rambut pedagang itu sangat mirip rambut si raja tua. Dia teringat senyuman di wajah si penjual gula-gula pada hari pertamanya di Tangier ketika dia tidak punya makanan dan tempat berteduh. Senyuman itu juga mirip senyuman si raja tua. Seakan-akan saja raja tua itu pernah berada di sini dan meninggalkan jejaknya, pikirnya. Padahal tak satu pun dari orang-orang ini pernah bertemu dengannya. Akan tetapi, raja itu mengatakan dia selalu muncul untuk membantu orang-orang yang berusaha mewujudkan takdir mereka. Anak itu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada si pedagang kristal. Dia tidak mau menangis di depan para pengunjung toko. Dia akan merindukan tempat ini dan segala pelajaran bagus yang diperolehnya selama di sini. Sekarang dia lebih percaya diri dan merasa sanggup menaklukkan dunia. Aku akan kembali ke padang-padang yang ku kenal, menggembalakan domba-dombaku kembali. Dia mengatakan itu pada dirinya sendiri dengan pasti. Tapi keputusan itu tidaklah membuatnya bahagia. Selama setahun penuh dia telah bekerja keras untuk mewujudkan impiannya. Dan sekarang, menit demi menit, impian itu jadi terasa tidak terlalu penting lagi. Barangkali karena memang bukan ini impiannya yang sesungguhnya. Siapa tahu, mungkin lebih baik kalau dia seperti pedagang kristal itu, tidak pernah pergi ke Mekah dan terus saja menjalani hidup dengan impiannya, pikir si anak yang kembali mencoba meyakinkan dirinya. Akan tetapi, setelah menggenggam Urim dan Tumim di tangannya, dia merasa mendapatkan aliran kekuatan dan tekad seperti yang dimiliki raja tua itu. Secara kebetulan, atau mungkin saja ini suatu pertanda, pikir si anak. Dia tiba di kedai yang dulu dimasukinya ketika pertama kali datang ke sini. Si pencuri tidak ada di situ, dan si pemilik kedai membawakannya secangkir teh. Aku bisa menjadi gembala lagi kapan saja, pikir si anak. Aku sudah belajar cara mengurus domba-domba dan aku belum melupakannya. Tapi barangkali aku tidak bakal pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk pergi ke piramida-piramida di Mesir itu. Raja tua itu mengenakan penutup dada dari emas, dan dia tahu tentang masa laluku. Dia benar-benar seorang raja yang bijaksana. Perbukitan Andalusia hanya 2 jam perjalanan jauhnya. Tetapi antara tempat ini dan piramida-piramida itu terbentang padang pasir luas. Namun, si anak lelaki merasa bisa melihat situasi ini dari sudut pandang lain. Sebenarnya, dia 2 jam lebih dekat dengan harta karunnya. Fakta bahwa 2 jam itu mulur menjadi setahun penuh bukanlah masalah baginya. Aku tahu kenapa aku ingin kembali pada domba-dombaku, pikirnya. Aku bisa memahami domba-domba. Mereka tidak lagi menimbulkan masalah buatku, dan mereka bisa menjadi sahabat-sahabat yang baik. Sebaliknya, aku tidak tahu apakah padang pasir bisa dijadikan sahabat, dan di padang pasirlah aku harus mencari harta karunku. Kalau aku tidak menemukannya, aku bisa pulang setiap saat. Toh aku punya cukup banyak uang dan waktu yang cukup. Jadi kenapa tidak? Sekonyong-konyong dia merasa sangat bahagia. Dia bisa menjadi gembala lagi kapan saja.
Dia bisa menjadi penjual kristal kapan saja. Barangkali dunia ini masih menyimpan harta-harta karun lainnya, tapi dia punya satu impian, dan dia telah bertemu seorang raja. Tidak semua orang mengalami hal seperti itu. Sambil meninggalkan kedai, dia mulai menyusun rencana. Dia ingat, salah seorang pemasok pedagang kristal itu mengangkut kristalnya dengan karavan-karavan melintasi padang pasir. Si anak itu menggenggam Urim dan Tumim di tangannya. Berkat kedua batu inilah, dia sekali lagi melangkah menuju harta karunnya. Aku selalu berada di dekat orang-orang yang hendak mewujudkan takdirnya. Demikian kata raja tua itu dulu. Apa salahnya mencoba mendatangi gudang si pemasok untuk mencari tahu apakah piramida-piramida itu memang jauh. Begitu pikirnya, dan dia pun bergegas. Demikianlah kisah si anak kelana dalam episode ke-6 pembacaan dramatik ini. Sekali lagi, si anak membuat keputusan mendadak untuk kembali mengejar mimpinya, sama persis dengan yang dia lakukan hampir setahun yang lalu di Tarifa. Apakah yang akan dia temui di tempat penyelenggara karavan itu? Apakah dia akan melanjutkan pengelanaannya? Ataukah dia hanya mencari tahu saja? Ikuti terus kisah ini dalam episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.